Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, dan sekarang saya akan bertanya kepada Pak Ahmad Purnomo. Pak Ahmad Purnomo, mengingat Bapak sudah banyak berjasa untuk Surakarta juga Solo. Nah, kalaulah memang nantinya Mas Gibran melawan kota kosong, ini bagaimana ini Bapak kemudian dengan masyarakat Solo? Masa masyarakat Solo tidak diberikan pilihan? Dan kalau misalnya ada pihak-pihak menginginkan Bapak tetap maju dalam Pilkada Solo, ini bagaimana? Kota Solo, Surakarta, itu partai PDI Perjuangan kan sangat kuat. 30 dari anggota DPR, jadi jumlah 45 itu PDI Perjuangan. Sehingga siapapun yang akan dibawa oleh PDI Perjuangan maju, pasti insya Allah menang ya. Nah, partai yang lain jumlah kursinya 15. PKS 5, PAN, Gerindra, dan Golkar 3, sedangkan PSI 1. Mereka tidak mempunyai calon, ya. Yang ada hanya dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan secara bulat telah menugaskan saya dan Pak Teguh sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan partai yang lain karena mereka tidak mempunyai kader barangkali, sampai sekarang memang tidak bisa mengajukan calonnya. Seperti sekarang ini, setelah rekomendasi jatuh ke Mas Gibran, mereka memang sedang bergerak menyusun ya koordinasi dengan partai yang lain untuk berusaha mengusulkan calon dari koalisi mereka. Ini yang saya lihat memang dari PKS gencar sekali untuk mengusung calon bersama-sama dengan PAN dan mungkin dengan Gerindra atau dengan Golkar, saya tidak tahu. Pokoknya mereka sedang berjuang supaya kehidupan demokrasi di kota Surakarta tidak hanya sebagai calon tunggal, tapi bisa ada calon lain yang dipilih oleh masyarakat nanti pada pemilu kada 9 Desember. Begitu, Mbak. Bapak sudah dikontak belum tidak dengan partai-partai yang disebutkan tadi Bapak sedang mencari calon? Loh, kalau kontak sih ada saja, tapi sampai sekarang belum secara resmi begitu. Okay. Karena mereka kesulitan siapa yang akan diajak koalisi karena tidak jelas siapa yang bisa, koordinasinya bagaimana. Bisa enggak minimal 9 kursi untuk mengusung seorang calon begitu, Mbak. Oke, mungkin saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani udah dikasih angin ini, kontak sih udah, tapi nggak resmi. Resmikan saja lah Bang Mardhani. Ya, jadi Pak Purnomo punya kebebasan, apresiasi teman PDIP yang sudah memberikan rekomendasi tugas PKS, mohon doanya khususnya masyarakat Solo, biar Solo bisa menampilkan elegan, demokrasi yang berkualitas, ada calon tidak tunggal, sehingga kompetisi haknya masyarakat diberikan. Mohon doanya dan dukungannya, begitu. Oke, optimis berarti PKS bahwa bisa mengusung calon lain ini untuk Solo? Ya, kalau di politik, sebelum ada pencoblosan selesai, sebelum ada janur kuning terus usaha. Okay. Dan di Pilkada DKI kita menang gitu kan, karena usaha terus. Insya Allah PKS optimis. Oke, nah mungkin saya ke Bang Arya Bima. Ini jangan senang dulu ya mungkin ya Bang Arya ini, karena mungkin apa ini, Belanda masih jauh, ini masih terlalu pagi kalau kita menyimpulkan kalauan kota kosong. Kalau misalnya ada calon lain ini, tapi gimana, PDIP tidak mengapa? Oh ya, kita tidak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang senang dulu ya. Bahkan pidato Ibu Ketua Umum pada saat memberikan atau mengesahkan rekomendasi kemarin, persoalannya adalah tetap bagaimana konsolidasi tetap dijaga. Biasa kalau ada rekomendasi turun sedikit ada gesekan di antara kader, itu sudah 5 kali pilkada terjadi, dan bagaimana terjadi rekonsiliasi untuk memenangkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat di dalam konteks Pilkada Kota Solo ini menjadi satu hal yang penting untuk kader, dan saya mengapresiasi PKS kalau toh ada kader yang diusung. Toh kita hanya beda di saat kontestasi. Pada saat membangun Kota Solo kan komponen seluruh bangsa dari berbagai partai politik itu kan
dibangun kebersamaan, dan itu ditunjukkan selama periode kemarin selama 4 kali pilkada, kita 2 kali kosong PKS juga berbarengan dan 2 kali tidak berbarengan, dan tidak pernah ada satu gesekan pada saat selesai kontestasi ya kemudian terjadi kawan seperjuangan membangun kota Solo ke depan. Saya apresiasi kalau memang PKS kader yang bisa dihitung. Kalau Nono, Pak Pur, saya hormat sekali, beliau adalah kader PDI Perjuangan, beliau adalah kota Solo. Semua hormat, kenal baik. Saat ini tidak mendapatkan dokumen, tapi bukan berarti Pak Pur ini bukan orang yang baik, bukan orang yang tidak baik, tapi orang yang cukup memenuhi kriteria sebagai ketua Solo, dan dia adalah orang yang pernah diusung oleh PDI Perjuangan, dan kami berharap beliau pun tidak ikut Mas Mardhani tapi tetap dalam kandang banteng. Ini saya kira. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau mungkin kita lepaskan terlebih dahulu nih kacamata bagaimana kemudian ketika Gibran maju, kemungkinan besar lawar kota kosong, baik untuk partai atau baik untuk PDIP. Tapi sekarang untuk rakyat yang lebih baik mana kemudian, 2 calon atau 1 calon? Dan kalaulah kita mengatakan ini kan politik dinamis, sekarang yang terjadi belum tentu nanti popularitas akan terus menanjak, atau ketika ada calon lain kemudian bisa juga semua terjadi. Bang Kodari. Sekali lagi saya sih melihat peluang itu ada bagi PKS kalau memang mau mengajukan calon, yaitu lewat Pak Bagio dan Pak Suparjo yang sekarang sedang berjuang sendirian di jalur independen begitu. Dan sebetulnya insentif politik bagi PKS untuk secara nasional itu luar biasa, karena menurut saya di tahun 2020 ini pilkada yang paling menarik bagi media itu adalah pilkada Solo dan mungkin nanti pilkada Kota Medan ya begitu. Kalau pilkada 2022 ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu pasti rame. 2022 ada DKI Jakarta. 2023 itu ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, pada 2020 ini walaupun ada 10 provinsi yang juga melakukan pilkada gubernur, tetapi tidak satupun yang nilai politiknya itu sangat strategis ya. Kalau Jakarta kan karena memang ibu kota, lalu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu karena penduduknya besar. Nah, di kota Solo mungkin secara penduduk tidak besar, tapi liputan media itu akan luar biasa karena ada Gibran di sana begitu, dan nanti mungkin di Medan ada Bobby begitu. Dan menurut saya kalau ini tidak dimanfaatkan oleh PKS sebetulnya amat sangat sayang begitu. Jangan cuma ngandelin Depok doang. Saya jamin deh panggung Depok itu kalah jauh dibandingkan dengan panggung kota Solo begitu. Wah, dipanasin ini Bang Kodari ya. Oke. Nah, di luar itu sebetulnya tidak bisa disamakan juga nanti situasi di Kota Medan. Kota Medan menurut saya akan lebih ramai dibandingkan dengan Kota Solo, karena di Medan itu adalah tanah tak bertuan, tidak satupun partai politik yang dominan di Kota Medan seperti di Kota Solo. Baik, terima kasih Bang Kodari. Tapi nanti kita masih akan lanjut lagi dengan Bang Kodari untuk tema selanjutnya. Bang Mardhani terima kasih, Bang Arya Bima terima kasih, dan juga terima kasih untuk Pak Ahmad Purnomo. Salut Pak, terima kasih banyak. Dan pemirsa, ini usai jeda berikut saya akan hadirkan informasi ini juga cukup menjadi perbincangan ketika Presiden akan menghapuskan puluhan lembaga negara. Apa alasannya pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.